Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Gini, belakangan ini Anda banyak sekali mengirimkan kami konten-konten dari media sosial yang lagi viral banget. Anda tahu kan soal cek kadam, terus baca aura, sampai ngobrol sama Korin. Nah, ada yang bilang ini cuma buat seru-seruan aja. Tapi loh, banyak juga yang kelihatannya serius banget. Sampai jadi semacam, keyakinan klinik untuk urusan duniawi gitu. Nah, Anda bertanya, gimana sih sebenarnya konsep pendamping gaib ini kalau kita lihatnya langsung dari sumber utamanya, Al-Quran? Jadi, misi kita hari ini itu kita coba jadi detektif. Kita akan bandingkan versi medsos ini dengan apa yang sebenarnya tertulis. Kita lacak jejak konsep malaikat penjaga dan korin ini langsung ke akarnya. Dan kita lihat apakah gambarannya cocok atau justru jauh berbeda. Siap? Oke, mari kita bongkar ini. Tepat sekali. Istilah detektif itu pas banget. Karena Al-Quran itu memang menyajikan informasi ini, tapi tujuannya bukan untuk hiburan atau klinik. Perspektifnya itu jauh lebih dalam. Ini adalah bagian dari sistem ujian kehidupan dan kesadaran kita akan pengawasan Tuhan. Yang akan kita lihat adalah bagaimana sumber Anda menggambarkan sebuah realitas tak kasat mata yang berjalan beriringan dengan nafas kita setiap hari. Entah kita sadari atau tidak. Oke. Kita mulai dari yang positif dulu kali ya. Malaikat penjaga. Kalau dengar kata ini bayangan saya tuh mungkin seperti satu sosok pelindung pribadi yang selalu ada di bahu kita gitu kan. Tapi dari sumber yang Anda berikan, gambarannya ternyata jauh lebih sistematis dan jujur saja lebih canggih dari itu. Anda pakai kata canggih dan itu sangat tepat. Al-Quran menggambarkannya bukan sebagai satu penjaga, tapi sebagai sebuah sistem. Sistem penjagaan berlapis yang non-stop. Ini ada di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 di ayat 11. Saya akan bacakan ayatnya ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Terjemahannya kira-kira begini. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Tunggu. Kata kuncinya di situ mu'aqibat, artinya bergiliran. Jadi ini bukan kayak satu malaikat pelindung pribadi dong, tapi lebih mirip tim keamanan profesional yang kerjanya 24/7 pakai shift. Persis. Satu tim selesai tugas, tim berikutnya langsung ambil alih. Itu gambaran yang jauh lebih, lebih kuat daripada yang biasa kita dengar. Persis. Kata mu'aqibat itu dari akar kata yang sama dengan aqib, yang artinya yaitu mengikuti atau bergiliran. Para ahli tafsir menjelaskannya persis seperti yang Anda bilang. Ada tim malaikat untuk shift siang, ada tim untuk shift malam. Oke. Penjagaan dari depan dan belakang. Konstan, tanpa jeda. Lalu fungsinya jelas. Yahfazunahu, mereka menjaganya. Menjaganya dari apa nih? Nah, dari mara bahaya yang bukan takdirnya. Misalnya, ada dahan pohon mau jatuh, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kita melangkah lebih cepat. Atau pas nyetir, refleks kita menghindar sepersekian detik lebih awal. Oke. Itulah intervensi mereka. Dan yang paling krusial, semua itu min amrillah, murni atas perintah Allah. Nah, ini nih bagian yang menarik sekaligus berat juga ya. Kalau mereka menjaga kita dari mara bahaya yang bukan takdirnya, ini kan secara tidak langsung menegaskan bahwa ada juga mara bahaya yang memang takdirnya. Dan di saat itu mereka nggak akan ikut campur. Gitu. Tepat. Artinya, perlindungan super canggih ini pun ada batasnya. Batasnya ya ketetapan Tuhan itu sendiri. Itu adalah pemahaman yang sangat tajam dan benar. Perlindungan ini absolut, tapi dalam koridor takdir yang telah ditetapkan. Mereka itu eksekutor perintah, bukan pengambil keputusan. Dan peran mereka nggak berhenti di perlindungan fisik loh. Oh ya? Ini diperjelas lagi di sumber lain, surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 61, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ إِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Artinya, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, hafazatan, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, malaikat, dan mereka itu tidak melalaikan kewajibannya. Di sini pakai istilah hafazohah, para penjaga. Berarti ini merujuk ke tim yang sama dengan mu'aqibat tadi ya? Bisa dibilang begitu, fungsinya saling melengkapi. Konsepnya adalah pengawasan seumur hidup, dari lahir sampai ajal tiba.
Dan ini mempertegas pola interaksinya, ya kan? Ini benar-benar satu arah. Mereka menjaga dan mengawasi kita. Tapi kita nggak bisa katakanlah menyuruh mereka, tolong jagain mobil saya di parkiran. Atau menjadikan mereka hodam seperti yang ramai di medsos itu. Tepat sekali. Tidak ada ruang negosiasi sama sekali. Mereka petugas ilahi, bukan asisten pribadi. Betul. Mereka adalah bagian dari sistem alam semesta yang berlaku untuk semua manusia, tanpa terkecuali. Saksi sekaligus pelindung dalam batas yang sudah digariskan. Oke, gambaran perlindungan berlapis ini sebenarnya sangat menenangkan sih, tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Kalau kita punya sistem penjagaan seketat itu, bagaimana pengaruh buruk bisa masuk? Dari mana datangnya bisikan-bisikan negatif, rasa was-was, atau dorongan buat melakukan hal yang nggak benar? Disinilah konsep Qorin yang Anda sebutkan jadi sangat relevan. Dari mana datangnya entitas yang satu ini menurut sumber kita? Pertanyaan yang sangat logis. Kalau ada sistem proteksi, pasti ada juga ancamannya. Dan Al-Quran menjelaskan asal-usul ancaman ini dengan sangat-sangat detail. Ini bukan sesuatu yang datang dari luar secara acak, melainkan sesuatu yang kita, bisa dibilang, undang masuk. Oh, kita yang undang? Iya. Penjelasan paling lengkap ada di surah Az-Zukhruf, surah ke-43, dari ayat 36 sampai 38. Kita akan bedah pelan-pelan, karena setiap ayatnya membuka satu lapisan pemahaman baru. Oke, mari kita mulai. Ayat 36, ini soal asal-usulnya, kan? Benar. Ayat ini menjawab pertanyaan, dari mana Qarin datang? Begini bunyinya. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Terjemahannya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, Qorin. Tunggu sebentar. Ini krusial. Jadi, kalau menurut sumber ini, Qarin itu bukan paket bawaan lahir yang mau tidak mau nempel di kita. Bukan kayak semacam kembaran gaib gitu. Bukan. Ini lebih seperti kita sendiri yang ninggalin pintu nggak terkunci terus dia masuk. Wah, ini mengubah total cara pandang loh. Dari takdir menjadi konsekuensi pilihan. Persis. Anda menangkap esensinya. Kuncinya ada di kata ya'shu. Ini bukan sekedar lupa, tapi sebuah tindakan aktif. Berpaling, sengaja mengabaikan, pura-pura tidak lihat. Paham. Ketika seseorang secara sadar dan terus-menerus memilih menjauh dari tuntunan Tuhan, sebuah kekosongan spiritual itu tercipta. Dan alam kan tidak suka kekosongan. Ayat ini bilang, nuqaid lahu syaitanan. Kami tetapkan, kami pasangkan untuknya setan. Jadi, Qorin ini adalah setan yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan yang kita ciptakan sendiri. Dia itu akibat, bukan sebab. Oke, jadi pintunya kita yang buka. Lalu setelah teman baru ini masuk dan jadi akrab, apa misinya? Apa yang dia lakukan sehari-hari? Pasti bukan cuma nemenin ngobrol, kan? Tentu saja tidak. Misinya dijelaskan di ayat selanjutnya, ayat 37. Dan ini bagian yang paling berbahaya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Astaga, itu bagian yang paling mengerikan, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, Ini bukan sekedar godaan untuk berbuat dosa terang-terangan, seperti ayo mencuri. Ini lebih kayak, gaslighting spiritual. istilah yang tepat. Dia membisikkan pembenaran-pembenaran halus. Nggak apa-apa korupsi sedikit, kan buat keluarga juga. Nggak usah terlalu taat lah, yang penting hati baik. Sampai akhirnya kita merasa semua keputusan kita itu benar dan bijak. Gimana mungkin seseorang bisa melawan bisikan yang mereka kira itu suara hati atau intuisi mereka sendiri? Itulah puncak dari penyesatan, ketika korban sudah tidak bisa membedakan mana suara hati nuraninya dan mana bisikan sang Qarin. Tujuannya yaitu membuat penyimpangan terasa normal, membuat keburukan terlihat sebagai kebaikan, dan membuat keraguan terhadap kebenaran terasa seperti pemikiran kritis. Sangat licik.
Dia tidak menyerang dari depan, tapi membajak sistem navigasi internal kita dari dalam. Benar-benar menakutkan sih, merasa benar padahal sedang dibelokkan. Lalu, bagaimana akhir dari persahabatan beracun ini? Apakah mereka jadi sahabat selamanya, bahkan setelah mati? Al-Quran memberikan gambaran akhirnya dengan sangat dramatis di ayat 38. Ini adalah adegan di akhirat ketika semua topeng dan bisikan halus itu udah nggak ada artinya lagi. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal musyrikain fa bi'sal qarin. Terjemahannya, sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, "Aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, maka sejahat-jahat teman, itulah kamu." Wow, penyesalan total. Di dunia mereka teman akrab yang gak terpisahkan, di akhirat ingin jarak sejauh mungkin. Betul. Ungkapan jarak antara timur dan barat itu kan ungkapan Arab untuk sesuatu yang mustahil ketemu ya. Jadi hubungan yang dibangun di atas kelalaian akhirnya berujung permusuhan abadi. Fabi'sal qarin, seburuk-buruknya teman. Semuanya baru kelihatan jelas ketika sudah terlambat. Betul sekali. Di hari itu tidak ada lagi gaslighting. Manusia akan melihat dengan mata telanjang betapa besar kerusakan yang telah disebabkan oleh teman dekatnya itu. Tapi kesadaran itu datang bersamaan dengan penyesalan yang tiada guna. Oke. Mari kita berhenti sejenak di sini dan coba rangkai gambaran besarnya ya. Di satu sisi, ada tim malaikat penjaga yang super profesional, bekerja atas perintah Tuhan. Di sisi lain, ada influencer jahat yang kita undang sendiri melalui pilihan-pilihan kita. Ini seperti setiap hari, kita berjalan di antara dua pengaruh tak terlihat ini. Jadi bagaimana kita menavigasi tarik-menarik ini dalam kehidupan nyata tanpa jadi paranoid? Itu pertanyaan intinya. Al-Quran tidak menyajikan informasi ini untuk membuat kita paranoid, tapi untuk membuat kita sadar. Sadar, ya. Sadar bahwa hidup ini adalah arena pertarungan spiritual internal. Malaikat hafazah itu adalah anugerah, sistem perlindungan dasar yang diberikan Tuhan kepada semua. Kita nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mensyukuri keberadaan mereka dengan cara mendekat kepada pemberi perintah, yaitu Tuhan. Sementara itu, Qarin, dia adalah cerminan dari pilihan kita. Pengaruhnya tidak absolut, dia seperti parasit yang kekuatannya bergantung pada kesehatan inangnya. Analogi yang bagus. Semakin sehat spiritual kita dengan kesadaran, zikir, ibadah, semakin lemah dan tidak berdaya bisikannya. Sebaliknya, semakin kita ya'syu, berpaling dan abai, semakin kuat cengkeramannya, sampai suaranya terdengar seperti suara kita sendiri. Jadi, ini secara fundamental membalikkan narasi yang ada di media sosial ya. Kalau di sana orang-orang sibuk cek hodam atau mencari tahu siapa pendamping gaib mereka seolah itu sesuatu dari luar, dari perspektif sumber ini, pertanyaan yang lebih relevan sebenarnya bukan siapa yang mendampingi saya, tapi seberapa kuat cengkeraman Qarin pada saya saat ini. Fokusnya jadi ke dalam diri, bukan keluar. Tepat. Persoalannya bukan tentang memanfaatkan kekuatan gaib, tapi tentang memperkuat pertahanan spiritual diri. Ini tentang mengenali pintu mana yang sering kita biarkan terbuka, dan belajar untuk menguncinya rapat-rapat. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat dan memberdayakan. Jadi setelah kita telusuri langsung sumber yang Anda berikan, kita menemukan gambaran yang sangat berbeda. Setiap manusia memang punya pendamping. Ada malaikat hafazah, tim keamanan ilahi yang menjaga kita, dan ada Qarin dari golongan syaitan, yang menjadi teman akrab hanya jika kita memilih untuk berpaling dari tuntunannya, dengan misi penyesatan yang sangat halus. Pada akhirnya, semua ini bukan untuk dieksploitasi atau ditakuti, tapi sebuah undangan untuk lebih waspada dan sadar akan setiap pilihan spiritual yang kita buat setiap saat. Benar sekali. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang, coba renungkan ini. Jika Al-Quran menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kita senantiasa didampingi oleh dua kekuatan yang berlawanan, satu menjaga, yang lain berupaya menyesatkan, dan saklar untuk memperkuat atau memperlemah salah satunya ada di tangan kita sendiri, maka pertanyaan yang paling penting untuk Anda renungkan malam ini bukanlah siapa yang mendampingi saya, melainkan pendamping manakah yang bisikannya sedang lebih saya dengarkan dan pengaruhnya sedang saya perkuat saat ini.